Saudara-saudara sekalian, yang terakhir berkali-kali sudah kami sampaikan, saudara, kepada Bapak JPU tidak banyak yang kami minta, Pak. Hadirkan ijazah asli Pak Jokowi. Namun JPU nampak penuh dengan ketakutan, saudara, dengan berbagai macam alasan, bahkan alasan yang tidak masuk akal. Gus Nur dituntut 10 tahun agar memiliki efek jerah karena sudah pernah menjadi residivis 4 kali, saudara. Ya Allah, apakah tidak memiliki hati JPU Bapak Afrianto Kurniawan ini, saudara? Gus Nur dipanggil bukan karena korupsi, saudara, betul tidak? Betul. Gus Nur dipanggil bukan karena menjual aset negara, saudara, namun semata-mata mengingatkan para pejabat, mengingatkan para... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Irwan Saifullah dan kelompoknya kembali berulah. Mereka diduga merupakan XX orang HTI yang memiliki dendam kesumat kepada Presiden Jokowi karena telah membubarkan ormas mereka, Hizbut Tahrir Indonesia. Tentu saja mereka akan berusaha untuk eksis kembali, mencoba untuk menjadi penumpang gelap dalam berbagai kasus. Salah satu diantaranya adalah kasus hukum yang menjerat Sugik Nurharja dan Bambang Trimulyono terkait dengan pokok perkara ujaran kebencian, ITE, dan penodaan agama, terutama berkaitan dengan viralnya 2 video yang merupakan hasil wawancara antara Sugik Nurharja dan Bambang Trimulyono yang terkait dengan ijazah Jokowi palsu. Di dalam podcast tersebut, betapa mereka begitu yakin sampai-sampai mereka berani melakukan mubalah dan minta dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila pernyataan Bambang Tri itu tidak benar. Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan diri, akhirnya mereka pun melakukan sumpah mubahalah tanpa ada pihak lain yang diajak. Jadi mereka melakukan sumpah mubahalah hanya berdua, Bambang Trimulyono dibimbing oleh Sugik Nurharja. Dan itulah akhirnya menjadi viral hingga akhirnya mereka berdua harus terseret ke pengadilan atas dugaan kasus ujaran kebencian, ITE, dan penodaan agama. Nah, ketika jaksa penuntut umum ini menuntut kedua terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 10 tahun, maka meluaplah amarah dari Irwan Saifullah dan kelompoknya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sidang Gus Nur dan Bambang Tri, yakni sidang ijazah palsu, ini adalah sidang rakyat Indonesia, saudara. Takbir. Sidang umat Islam, sidang untuk keadilan, saudara. Takbir. Di tengah-tengah Pak Mahfud dan juga tokoh-tokoh nasional mengatakan perang kepada korupsi, perang kepada ketidakadilan, Gus Nur telah menunjukkan kepada kita tidak mau dibayar, saudara, betul? Tidak korupsi, saudara, betul? Tidak menjual aset-aset negara, saudara, betul tidak? Dan dia terus menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, saudara. Di tengah-tengah, saudara, presiden kita diingatkan, disadarkan sebagai the king of lip service, yakni raja pembohong. Gus Nur ingin meluruskan presiden kita agar ijazahnya ini asli atau palsu, saudara. Kalau palsu, hendaklah bertobat, saudara. Takbir. Di tengah-tengah, saudara sekalian, Ketua MPR DPR RI, saudara sekalian, yang dinasehati, dibully oleh mahasiswa UI, saudara, berwajah Mbak Puan dan bertubuh tikus, saudara. Ini adalah nasihat agar
DPR MPR ini tidak menjadi tikus-tikus penjual negara, saudara. Takbir. Gus Nur, saudara, terus saudara lantang menyuarakan kebenaran, lantang menyuarakan keadilan, saudara sekalian. Oleh karena itu, sidang ini adalah sidang rakyat, saudara. Takbir. Sidang umat Islam, saudara. Takbir. Sidang untuk tegaknya keadilan di negeri ini, saudara. Di tengah-tengah, saudara sekalian, institusi kehakiman, saudara, kata Pak Mahfud. Institusi kepolisian, saudara. Institusi DPR, MPR penuh dengan korupsi, saudara. Gus Nur selalu lurus, tidak mau dibayar, saudara. Betul tidak? Gus Nur selalu mewakafkan dirinya, saudara, untuk membela bapak-bapak polisi, cucu-cucu bapak polisi yang hadir banyak sekali di sini, saudara. Tidak mau disogok, saudara. Betul tidak? Saudara-saudara sekalian, yang terakhir berkali-kali sudah kami sampaikan, saudara, kepada Bapak JPU, tidak banyak yang kami minta, Pak. Hadirkan ijazah asli Pak Jokowi. Namun JPU nampak penuh dengan ketakutan, saudara, dengan berbagai macam alasan, bahkan alasan yang tidak masuk akal. Gus Nur dituntut 10 tahun agar memiliki efek jerah karena sudah pernah menjadi residivis 4 kali, saudara. Ya Allah, apakah tidak memiliki hati JPU Bapak Afrianto Kurniawan ini, saudara? Gus Nur dipanggil bukan karena korupsi, saudara. Betul tidak? Gus Nur dipanggil bukan karena menjual aset negara, saudara. Namun semata-mata mengingatkan para pejabat, mengingatkan para pemimpin, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, saudara. Oleh karena itu, yang lain juga sudah kami sampaikan, saudara. Pak Mahfud memiliki kekuatan sebagai Menko Polhukam, memerintahkan kepada JPU, memerintahkan kepada Pak Jokowi agar ijazah asli dihadirkan di sidang ini, saudara. Kalau Pak Mahfud masih takut, saudara, ya, Saudari Puan Maharani sebagai Ketua MPR DPR sudah kami sampaikan, saudara, agar menghadirkan ijazah asli di pengadilan ini, saudara. Demikian juga Arteria Dahlan yang singa DPR, saudara, sudah kami sampaikan agar menghadirkan ijazah asli Pak Jokowi di sini, saudara. Selesai sebetulnya, saudara. Namun semuanya tidak dilakukan, saudara. Maka dugaan 100% ijazah Pak Jokowi adalah palsu, saudara. Oleh karena itu, sebagaimana yang diminta oleh kuasa hukum Gus Nur, saudara, maka Gus Nur, saudara sekalian, tidak berhak, saudara sekalian, untuk dihukum sehari pun. Jangankan sehari, saudara, 1 jam tidak layak untuk dihukum, saudara. Betul tidak? Yang terakhir, saudara, Bapak polisi, Bapak hakim, Bapak jaksa telah siap dan bisa menangkap kita semuanya, saudara. Bisa menculik kita semuanya, saudara. Namun ingatlah, yang kita perjuangkan adalah untuk cucu-cucu mereka. Untuk mereka, untuk negeri ini, saudara. Tidak ada yang lain, saudara. Betul tidak? Oleh karena itu, kami masih yakin, saudara, di hati Bapak polisi, intel yang sangat banyak, saudara, jaksa, bahkan Mabes pada hari ini hadir, saudara, yang menangkap Gus Nur, saudara. Ada di dalam hati mereka, saudara. Negeri ini telah hancur, saudara. Negeri ini menuju, menurut berbagai macam survei, menuju negara korupsi terbesar di dunia, saudara. Maka kita diam atau kita lawan, saudara? Kita tetap kritis atau kita diam, saudara? Kita terus bersuara atau kita takut, saudara? Oleh karena itu, saudara, kita masih memiliki tentara, polisi-polisi dari langit, saudara. Kita masih memiliki tentara-tentara TNI dari langit, saudara. Kita memiliki tentara-tentara Allah SWT, yakni angin, laut, dan lain sebagainya, saudara. Wallahi, saudara, seandainya ijazah Pak Jokowi asli, saudara, Gus Nur rela, Bambang Tri siap ditembak, saudara sekalian. Namun ketahuilah, seandainya ijazah itu adalah pasti palsu, wallahi, semua orang yang terlibat
baik hakim ataupun JPU yang kemudian menimpakan hukum yang berat kepada Gus Nur pasti dibalas oleh Allah SWT. Takbir. Ya, begitulah sosok seorang Irwan Saifullah. Dengan bahasa yang berbusa-busa, ia meluapkan amarahnya ketika jaksa penuntut umum ini menyampaikan tuntutan maksimal selama 10 tahun penjara buat Sugih Nur Raharja dan Bambang Trimulyono. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendowngrade dan mendelegitimasi sebagai ekspresi balas dendam terhadap Presiden Jokowi yang telah membubarkan ormas mereka di Hizbut Tahrir Indonesia. Karena apa? Mereka sudah tidak punya ruang di tengah-tengah publik untuk melakukan aksi. Mereka tidak bisa lagi memperkenalkan sistem khilafah. Mereka tidak bisa lagi melakukan aksi-aksi secara terang-terangan di ruang publik karena ormas mereka sudah dibekukan, sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah. Salah satu cara yang bisa dilakukan secara maksimal buat ex-HTI adalah menjadi penumpang gelap pada kasus-kasus yang menjadi sorotan publik. Salah satu diantaranya adalah kasus dugaan ujaran kebencian, ITE, dan penodaan agama yang menjerat Sugih Nur dan Bambang Trimulyono. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Irwan Saifullah dan kelompoknya ini berusaha secara maksimal untuk memanfaatkan celah yang ada dalam rangka untuk mendowngrade dan mendelegitimasi Presiden Jokowi yang faktanya sudah dipilih oleh mayoritas rakyat di negeri ini secara demokratis yang sah, legal, dan konstitusional. Namun tampaknya kebencian dan dendam sudah mengilu sumsum di dalam tubuh mereka, sehingga akhirnya mereka berusaha untuk melawan Presiden Jokowi dengan berbagai macam cara. Tentu saja dengan melakukan perang gerilya. Mereka berteriak-teriak, kemudian nyelinap lagi, muncul lagi, teriak-teriak lagi pada kasus-kasus tertentu yang tengah menjadi sorotan publik. Bahkan tidak segan-segan Irwan Saifullah ini juga menyeret nama Menko Polhukam Mahfud MD yang pernah menyatakan adanya gurita korupsi yang ada di negeri ini. Hal itu tampaknya dimanfaatkan sebagai momentum untuk terus menyerang Presiden Jokowi, bahwa rezim Jokowi benar-benar rezim yang korup, rezim yang zalim, rezim yang telah menyengsarakan rakyat. Tidak hanya itu, seorang Puan Maharani, kemudian juga Arteria Dahlan pun diseret namanya ke dalam pernyataan-pernyataan yang diduga syarat dengan provokasi dan agitasi dalam rangka untuk membuktikan bahwa Presiden Jokowi memang presiden yang tidak legitimate. Dan salah satu puncaknya tentu saja mereka akan terus memblow up adanya isu ijazah Presiden Jokowi palsu. Apabila tujuan mereka tercapai, tentu saja Presiden Jokowi akan mudah untuk dimakzulkan karena ternyata selama ini Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam rangka untuk menduduki istana kepresidenan. Namun apakah orang-orang di negeri ini semuanya bodoh seperti dugaan mereka? Tentu saja tidak. Presiden Jokowi tentu saja sejak menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, bahkan menjadi presiden 2 periode, tentu saja memiliki dokumen administrasi yang sah dan legal karena dijaga, dirawat, dan dinilai, difilter dengan sangat ketat oleh orang-orang yang memang memiliki otoritas untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen administratif yang berkaitan dengan kontestasi demokrasi. Oleh karena itu memang sangat tidak masuk akal kalau mereka terus memblow up isu ijazah Presiden Jokowi palsu, dan salah satu tujuannya memang itu adalah salah satu contoh penghinaan yang nyata yang dilakukan oleh orang-orang yang memang
sangat membenci Presiden Jokowi karena mereka sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, bahkan merasa sangat dirugikan. Bayangkan saja seorang Presiden Republik Indonesia 2 periode menggunakan ijazah palsu. Itu dalam pandangan awam saja sebenarnya mereka ini dengan amat sengaja dengan amat sadar sebenarnya memang tujuannya adalah untuk mengatakan ya dengan bahasa lain bahwa Presiden Jokowi itu adalah orang bodoh yang tidak punya kepandaian apa-apa, ijazah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi saja palsu, kok bisa menjadi seorang presiden. Maka dari itu, itulah mungkin alasan-alasan yang disampaikan oleh Irwan Saifullah sampai ngamuk-ngamuk seperti itu, berbusa-busa dengan tujuan utamanya hanya satu, yaitu untuk mendelegitimasi kalau bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Kurang lebih seperti itu. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.